Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha wa ati'un. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Jumat wajib bagi khotib mengingatkan kita semua dan khususnya pribadi untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara bertakwa. Setidaknya lakukanlah kebaikan semampu kita dan tinggalkanlah keburukan semaksimal mungkin. Ada dua hal yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan kali ini yang menyangkut cara diri kita untuk bagaimana menumbuhkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah mari kita belajar dalam hidup ini untuk menyederhanakan keinginan kita. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan mangqallat raghabatuhu, siapa yang sedikit meminimalisir keinginannya, kasurat sa'adatuhu, maka semakin banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Siapa yang sedikit kemauannya dalam hidup ini, maka semakin banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Ini menandakan bahwa sebenarnya manusia itu, kebutuhan kita terbatas. Berapa kebutuhan dalam hidup kita, baik itu kita butuh makan, kebutuhan fisiologis dan seterusnya, itu terbatas. Masalahnya adalah keinginan manusia yang tidak pernah terbatas. Kadangkala keinginan manusia lebih besar ketimbang kebutuhan dalam hidup kita. Kadang hidup kita dengan tenaga, dengan pikiran kita, itu kita habiskan untuk mengejar keinginan dalam hidup kita, untuk memenuhi ambisi hidup kita yang justru bukan menikmati kebutuhan dalam hidup kita. Maka manusia kerap kali sebenarnya gelisah itu bukan karena kurangnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi terlalu banyak keinginan di dalam hidup kita. Jadi pikiran kita, kemauan kita, batin kita itu tidak tenang karena terlalu ambisi dengan keinginan, padahal kebutuhan kita sudah tercukupi. Dengan sikap seperti ini, mari kita sama-sama kembali memahami ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syukur dan qanaah itu, yang merasa cukup. Yang pertama, dalam ajaran kita, Nabi SAW mengajarkan kita untuk bersyukur. Secara sederhana, syukur itu mengakui dan menikmati apa yang sudah ada. Jadi orang yang bersyukur itu akan fokus pada apa yang sudah diberikan Allah kepadanya, bukan pada apa yang belum ia miliki dan dapatkan.
Jadi ketika manusia fokus dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya, maka suasana batin kita itu, hati kita akan tenang. Tidak lagi akan sibuk mengejar berlebihan, ambisius dalam hidup kita. Makanya ulama kita mengatakan asyukru la yurisul ghina faqat. Syukur itu, rasa syukur manusia tidak hanya mendatangkan kekayaan, tapi bal yurisul tuma'ninata, tetapi juga mendatangkan ketenangan hati bagi manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ajaran Nabi mengajarkan kita qanaah. Kita merasa cukup dengan secara wajar. Ajaran qanaah dalam Islam itu bukan berarti Islam tidak menuntut kita tidak berusaha, tidak. Tapi ajaran konsep qanaah itu adalah kita tidak memaksa diri kita melebihi batas kebutuhan dalam hidup kita. Mari kita renungi seberapa banyak sebenarnya kebutuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri, tidak melebihi batas apa yang sudah kita butuhkan, maka disitulah konsep qanaah muncul di dalam diri kita. Sehingga orang yang qanaah itu tahu dan mampu membedakan apa yang wajib ada bagi kita dengan apa yang sifatnya hanya keinginan tambahan dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, konsep qanaah itu dijalankan, ditanamkan di dalam diri kita, maka mungkin hidup kita tidak akan boros, hidup kita tidak akan iri dengan kehidupan orang lain, bahkan kita tidak lelah mengejar demi gengsi dalam hidup kita. Pada akhirnya, konsep qanaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjaga hati kita agar tidak diperbudak oleh keinginan hawa nafsu kita. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, salah satu karakter sifat manusia di dalam dirinya adalah konsep hayawaniyah, sifat kebinatangan di dalam diri manusia. Apa itu? Rakus, ambisi, dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mari kita sama-sama hadirin. Yang pertama tadi itu adalah belajar menyangkut pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan rasa persaudaraan kita, yang itu menyangkut antara diri kita dengan orang lain, interaksi sosial kita di lingkungan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kenapa penting menjaga persaudaraan dan apa dampaknya bagi kita semua? Ada dua hal yang sangat mungkin kita rasakan. Yang pertama, orang yang pandai menjaga persaudaraan itu pasti hatinya akan bahagia. Hidup kita terasa bahagia ketika rukun. Tidak ada yang mungkin ingin merasakan perpecahan. Hidup kita bahagia kalau kita saling mendoakan. Hidup kita akan rukun kalau kita saling menguatkan satu sama lain. Kita boleh mengejar karir jabatan di lingkungan kerja kita, tapi dengan cara yang baik dan benar. Kita boleh naik tangga, tetapi jangan menjatuhkan, menginjak orang yang di bawah kita. Justru yang diajarkan oleh Nabi adalah tariklah orang yang di bawah kita kalau kita sudah di atas tangga. Jangan memisahkan diri kita dengan orang lain misalkan. Kita tidak mau bergaul dengan orang lain karena kita beda kiai, ini keliru besar. Kita tidak menjaga persaudaraan, menjaga tempat nongkrong kita karena kita beda majelis, beda mazhab. Padahal sebenarnya semakin kita belajar agama, semakin kita memahami agama, maka semakin kita harus merawat persaudaraan, hubungan sosial kita kepada sesama walau kita berbeda. Kenapa itu penting? Karena bisa jadi kita, kiai kita beda, ustadz kita beda, mazhab kita beda, majelis taklim kita beda, tapi justru surga kita sama di hadapan Allah. Karena apa?
kita menjaga hubungan persaudaraan kita sebagai manusia. Makanya Nabi SAW katakan, al-mu'minu lil mu'mini, orang beriman dengan yang lain itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, dia saling menguatkan untuk tegak kokoh berdiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kalau orang mampu menjaga persaudaraan, hubungan interaksinya secara baik, itu akan membawa lapang hati kita. Yakinlah bahwa orang yang suka membuat permusuhan itu hidupnya pasti sempit dan berat. Tapi persaudaraan, orang yang mampu merawat persaudaraan itu, hatinya pasti akan tenang dan lapang. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi katakan di dalam sebuah ungkapannya, min alamati sa'adatil abdi, bahwa di antara tanda bahagianya seorang hamba itu sa'yuhu fi islahi ma bainahu wa bainan nas. Jadi di antara tanda-tanda bahwa orang itu bahagia adalah dia berusaha memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Makanya ada ungkapan yang menyatakan begini, permusuhan itu memendekkan umur bahagia kita. Karena kita tidak akan mungkin disenangi orang lain, kita akan dibenci orang lain, dan permusuhan itu memanjangkan waktu sengsara hidup kita. Semakin kita memelihara permusuhan, kebencian dengan orang lain, maka semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Ini menegaskan kalau kita tarik di dalam konsep real ajaran Rasulullah SAW, makanya Nabi itu mengajarkan senyumlah kepada orang kalau bertemu di jalan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Bahwa senyummu di hadapan orang itu sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kita menghormati orang lain dan berinteraksi, itu adalah bentuk sedekah. Nabi mengajarkan kita memberi salam kepada orang lain sebagai cara kita untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Nabi juga, itulah sebabnya Rasulullah SAW seringkali menyanyikan sahabatnya kalau sahabatnya itu tidak muncul lagi di dalam majelisnya. Jadi ketika ada sahabat Nabi yang tidak muncul di dalam majelisnya, padahal sehari-hari sebelumnya selalu hadir, pasti Nabi bertanya, si itu di mana? Kok nggak hadir? Bagaimana kabarnya? Dan seterusnya. Itu satu penegasan bahwa Rasulullah itu peduli terhadap orang lain. Jadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sahabat kita, teman kita adalah menanyakan kabarnya. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu ajarannya selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan sesama manusia. Mudah-mudahan hadirin, apa yang khotib sampaikan dan khususnya khotib dapat mendorong diri kita. Yang pertama adalah mari kita di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang, godaan hidup kita semakin besar, mulailah kita menyederhanakan keinginan kita. Dahulukan kebutuhan kita ketimbang terlalu banyak ambisi dalam hidup yang membuat kita stres dan seterusnya. Yang kedua, mari kita perkuat persaudaraan kita sesama manusia. Tidak perlu karena pertimbangan apa agama, suku seseorang, karena kita berdiri tegak sama dalam satu nafas, kita adalah manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa inna akramakum indallahi atqakum.
قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة أمتنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.